Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hairul Nisa Abdullah dari kelompok 11 bersama rekan-rekan saya Elsa Rosalina, Karisa Amanda, Syarani Almina, dan Viola Rizky akan mempresentasikan mengenai tugas kami yakni food estate yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh rekan saya Karisa Amanda. Dipersilakan. Definisi food estate. Apa itu food estate? Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegritas mencakup pertanian, perkebunan, dan area persawahan. Di samping itu, untuk upaya mengatasi permasalahan pangan dan pemulihan ekonomi, konsep ini pun dituju sebagai konsep pertahanan militer. Food estate dalam bahasa lokal adalah lumbung pangan dengan skala besar yang penentukannya adalah menjaga ketahanan pangan secara nasional. Next. Latar belakang dari food estate itu adalah kesadaran pemerintah akan ketersediaan area pangan yang minim untuk lahan persawahan tergambarkan dalam lahirnya program food estate yang berarti kawasan pangan. Presiden Joko Widodo terus mengingatkan jajarannya untuk memperkuat sisi produksi pangan untuk menjaga agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menjaga kebutuhan akan bahan pokok. Bila akses terbuka, ketahanan pangan menguat. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia juga mengingatkan supaya semua negara menjaga tata kelola produksi pangannya, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketahanan pangan kini sudah menjadi bagian ketahanan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pun berusaha untuk mewujudkan food estate atau sebuah kawasan pangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Rizky. Kenapa program ini diadakan? Yang pertama adalah pangan merupakan kebutuhan dasar. Pada praktiknya, pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat, namun peran pemerintah lebih kepada regulator untuk tidak ada monopoli dalam industri pangan. Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 1997 sampai 1998 telah terjadi keruntuhan politik dan ekonomi hingga menggerogoti ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur sejak Juli 1997. Terjadi peningkatan inflasi dan pengangguran serta turunnya daya beli masyarakat sehingga semakin sedikit orang yang mampu mengakses makanan. Menurut Bustanul Arifin dalam bukunya, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, menyebutkan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Selain itu, jumlah warga negara Indonesia yang terus meningkat. Pada tahun 2021 ini, Badan Statistik Indonesia mencatat bahwa ada 270 juta penduduk Indonesia. Pembangunan yang mengabaikan kesuadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya akan menjadi sangat tergantung pada negara lain dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat. Lalu food estate yang terletak di Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, program berjangka panjang merupakan langkah penyediaan lahan baru, rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainase di lahan berawa. Bukan rahasia lagi bahwa luas sawah semakin menciut. Banyak lahan sawah produktif yang merubah fungsi. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO juga meningkatkan supaya semua negara menjaga tata kelola produksi pangannya, terutama di tengah pandemi ini. Ketergantungan pada bahan impor akan membuat ketahanan pangan merosot. Poin keempat yaitu meningkatkan produksi pertanian. Itu berhubungan dengan poin ketiga yaitu rehabilitasi lahan dan memperkuat sisi produksi pangan sehingga banyaknya variasi pangan yang dapat disediakan dalam satu lahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani. Terima kasih Viola. Lalu selanjutnya adalah aktor politik yang terlibat dalam food estate. Jadi pertama adalah Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo untuk melaksanakan program food estate. Yang dimana dalam melaksanakan program ini Kementerian Pertanian pun diberikan dukungan dan bantuan oleh beberapa kementerian lainnya.
Seperti yang pertama, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yaitu Erick Thohir, yang dimana dukungannya pada program ini untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang baik, seperti benih, pupuk, pestisida, traktor, dan juga teknologi yang modern. Lalu yang kedua ada Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto. Dukungannya adalah dalam menangani sektor strategis pertahanan negara. Lalu yang ketiga ada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Abdul Halim Iskandar, yang dimana dukungannya memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Lalu ada Menlu PUPR, yaitu Basuki Hadimulyono. Dukungannya diharapkan dapat mengurusi irigasi dan juga persiapan lainnya. Lalu yang kelima ada Kementerian Perdagangan, yaitu Muhammad Lutfi, yang dimana dukungannya pada sistem logistik dan perdagangan, sehingga hasil dari program food estate ini dapat memberikan masyarakat untuk membeli kebutuhannya dengan harga terjangkau. Lalu terakhir ada Kementerian Perhubungan, yaitu Budi Karya Sumadi, yang dimana dukungannya adalah berupa sektor transportasi, baik darat, laut, dan juga penyeberangan. Next. Lalu ada kerjasama dalam food estate yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Seperti salah satu contohnya ada Kementerian Pertanian yang melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, yang dimana untuk memperkuat dukungan pendampingan, percepatan tanam, dan peningkatan produksi komunitas tanaman pangan. Lalu yang kedua ada CropLife Indonesia, yaitu memberikan dukungannya pada pengembangan teknologi dan perlindungan tanaman bioteknologi digital dan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Lalu yang ketiga ada PT Utama Karya yang berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya dan Adipatria yang memberikan dukungan berupa mengembangkan kawasan food estate dengan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara bertahap. Next. Lalu ada Dwi Asmono, Direktur Utama dari Perhimpunan Agronomi Indonesia Institute, yang berkomitmen mengawal dan mendampingi kebijakan program food estate ini. Dan dalam dukungannya pun dia memberikan pelatihan dan pendampingan serta mediasi antar masyarakat terkait dengan program food estate. Dan terakhir adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Basuki Hadimulyono, yang mendorong keterlibatan akademis dan para ahli khususnya yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia dalam memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pengembangan food estate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Hairunisa. Kepada Fadila di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Syahrani Almina. Langsung saja langkah yang diambil oleh pemerintah dalam food estate ini yang pertama adalah menyediakan lahan, yakni sekitar 165.000 hektar di Kalimantan Tengah. Nah, menurut data yang diterima oleh Kompas.com, Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa telah akan dilakukan pengerjaan pada minggu pertama bulan Oktober, yakni sekitar 3.000 hektar penggarapan lahan sawah. Nah, kemudian menerapkan teknologi pertanian dan teknik budidaya yang tepat. Nah, dalam menerapkan teknologi pertanian, diketahui bahwa pada minggu pertama pengerjaan kurang lebih 3.000 hektar penggarapan lahan sawah tersebut telah akan menggunakan alat seperti traktor dan juga drone yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian penggunaan bibit yang unggul, pemupukan berimbang, dan pemanfaatan alat mesin pertanian serta dukungan sistem irigasi yang baik. Mengingat sistem irigasi yang baik merupakan komponen terpenting, salah satu komponen terpenting dalam food estate ini, maka Kementan telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjamin ketersediaan air irigasi dan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan normalisasi sungai. Nah, kemudian selain itu ada juga Kementan yang turut membantu bekerja sama dengan Kementerian Desa dengan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung penyediaan air irigasi secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah transformasi kelembagaan petani dari Gapotkan
atau gabungan kelompok tani menjadi gabungan bersama yang saling berkoordinasi untuk membentuk korporasi. Baik, ada 8 gabungan bersama yang telah dibentuk. Kemudian akan dibentuk 3 kelompok korporasi yang akan di mana para petani akan memiliki saham-sahamnya tersendiri. Dan langkah yang terakhir adalah meletakkan atau menyatakan atau pula membuat surat keterangan lahan sawah yang abadi dalam sertifikasi dalam pencatatan sertifikasi tanah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Elsa Rosalina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Fadila atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan program food estate ini dioperasikan. Jadi Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono memaparkan, setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan ini, di kawasan Kalimantan Tengah tempat food estate dioperasikan. Tapi sebelumnya, jika kita melihat estimasi waktu yang jangka panjang, Indonesia memiliki program strategi nasional yang pada masa pemerintahan Bapak Jokowi pada kurun waktu 2020 sampai 2024. Nah, peningkatan penyediaan pangan nasional atau yang kita sebut food estate ini termasuk di dalam salah satu program PSN tersebut. Jadi, langkah pertama yang dilakukan yaitu rehabilitasi dikerjakan bertahap mulai dari 2020 sampai 2022. Seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, Fadila, kalau misalkan pemerintah telah melakukan penggarapan serta penanaman bibit unggul pada minggu pertama di bulan Oktober 2020. Nah, persiapan untuk food estate ini yang berada di Kalimantan Tengah dipersiapkan untuk 2 musim, yaitu musim tanam yang berlangsung dalam bulan Oktober sampai Maret dan musim panen yang diperkirakan di bulan April sampai September. Sekian. Dikembalikan kepada moderator. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.